Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sejonegoro FM yang dipancarkan dari studio Sejonegoro FM di Gedung Rawat Jalan Lantai 2 RSUD Sejonegoro Wonosobo, Wonosobo Barat, Wonosobo. Jumpa lagi dengan saya Dr. Arlin Yunita, spesialis penyakit dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin. Dan pagi ini kita sudah kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Dr. Handayani, Magister Sains Spesialis Anak. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lama banget nggak ketemu ya. Iya. Karena beliau ini sedang baru selesai, sebentar lagi mau wisuda ya dokter. Kapan dok wisudanya dok? Januari ini. Akhir bulan tanggal 23 di Geraha Sabah Permana. Ya. Oke, jadi dokter Handayani melanjutkan pendidikan setelah spesialis anaknya ke bagian neonatologi RSUP Dr. Sarjito FKKMK UGM. Iya. Gitu ya, jadi panjang ya. Dulu tahunya cuma FK UGM, Fakultas Kedokteran UGM. Sekarang karena udah banyak diferensiasi, banyak cabang-cabang, akhirnya menjadi FKKMK. Nah, gitu deh. Oke deh dokter Handayani, kita nih mau ngobrolin tentang peran dokter nih ya nanti ya, next ya. Setelah dokter wisuda, nanti dokter akan bertugas di rumah sakit ini sebagai seorang neonatolog. Kalau bahasa Inggrisnya ya, yeah. Kalau di Indonesia neonatolog ya. Iya. Ya. Neonatolog, ya neonatolog. Iya. Jadi itu nggak ada hubungannya sama neon lampu ya. jadi neonatologis itu tugasnya nanti dokter itu di bidang apa sih? Kan ini bagian dari spesialis anak ya. Jadi anak itu batasannya kalau di Indonesia umur berapa dok? 0 sampai 18 Dok, tahun ini ya. terusnya bentar. Yang ini tali. Oh ini kebalik. Sebentar. Lepas dulu. Nah, oke. Jadi neonatologis itu tugasnya apa dok? Kan ada dokter anak, itu batas umurnya tuh dari lahir sampai umur 17 tahun kalau di Indonesia ya? Ya. 17 tahun. Jadi dokter 18 tahun dok. 18 tahun ya lupa. Sesuai kriteria dari WHO ya. Jadi Kriteria kalau WHO. anak itu usia 0 sampai 18 tahun. Jadi 0 hari, 0 jam, 0 detik. Oke. Jadi dokter nanti khususnya nangani umur berapa? Ya. Kalau neonatologis itu jadi masih merupakan bagian dari dokter anak. Ya, kemudian untuk neonatolog itu dari bayi baru lahir ya, dari sampai usia 28 hari. 28 hari. Jadi nggak nyampe. Itu aku bingung banget dah. Kenapa nggak digenepin 30 hari sih? Iya, ini kriteria dari ini mungkin kalau misalnya kan ada itu bulan Februari 28 hari 28 hari nanti ada kalau ada kabisatnya gimana ya. Jadi 29 hari hitungnya 28 hari. Kemudian kan ada kasus itu lahir dengan prematur ya. Nah, kalau prematur itu secara ini juga organ-organnya kan juga dia belum siap untuk lahir ya, belum sempurna. Nanti hitungnya kalau dari bayi baru lahir itu dia lahir usia kehamilan berapa, kemudian nanti sampai usia 40 minggu hitungnya gitu, usia koreksinya ya. Ya. Jadi hanya menangani 0 sampai 28 hari. 29 hari udah ke spesialis gitu ya kira-kira. Pasti ada sesuatu yang istimewa kenapa dipakai angka 28 hari itu. Berarti ada kasus-kasus khusus yang menjadi emergensi buat bayi-bayi baru lahir di rentang umur itu ya dokter ya? Yeah. Oke, ini pertanyaan pertama dulu tentang kalau untuk menjadi seorang dokter tuh berarti harus menjalani apa saja dulu. Jadi kan di fakultas kedokteran dulu ya. Ya. Terus ambil spesialis anak. Spesialis anak, kemudian ambil subspesialis ini. Subspesialis neonatologi. Oke, itu berapa lama dok? Berapa semester tuh pendidikannya? Kalau untuk neonatologi 4 semester, jadi 2 tahun. Jadi nama tugas akhirnya apa? Masih apa tuh? Tesis juga, bukan? Masih ada tesis. Namanya tesis. Ya, tesis ada, kemudian ada nanti ujian kompetensi lagi ya sebagai neonatolog. Ya. Oke. Jadi nanti kerjanya tuh di NICU aja. Di NICU. Perinatal NICU dari RG NICU kemudian perinatal juga ya. Jadi dari lahir sampai usia 28 hari. 28 hari lebih. Oke. Mungkin dari sahabat sehat Sejonegoro taunya adalah ICU atau ICU Intensive Care Unit. Jadi untuk anak itu ada 2, satu PICU Pediatric Intensive Care Unit dan satu NICU Neonatal Intensive Care Unit. Ya. Jadi itu untuk emang ada
beda alat itu antara PICU dan NICU atau sama aja atau karena batasan umur aja? Kalau alatnya mungkin bisa hampir sama ya. Sama ya? Ventilator, kemudian kemudian alat-alat monitoringnya bisa monitoring invasif yang lewat pembuluh darah langsung itu, kemudian tindakan-tindakannya juga hampir sama, kemudian EEG amplitude EEG itu juga ya? bisa, kemudian monitor oksigenasi, inkubator itu kalau ini mungkin lebih banyak kita temuin di NICU ya? NICU daripada di PICU ya. Kalau PICU udah nggak butuh inkubator ya? Untuk termoregulasi kan bayi-bayi kecil itu bayi-bayi butuh kecil. inkubator ya. Oke, masih bersama saya Dr. Arlin dan 1 jam bersama Dr. Arlin. Kita judulnya adalah praneonatologis pada bayi baru lahir. Oke, jadi tadi kaitannya dengan umur yang 28 hari. Biasanya tuh ada masalah apa aja sih dok yang terjadi pada bayi baru lahir itu? Kebanyakan sih memang normal ya dok, tapi banyak juga kasus yang normal ya. Iya. Kalau untuk masalah-masalah untuk bayi baru lahir itu, jadi di Indonesia itu 3 terbesarnya ya. Mungkin kalau dari data yang ada itu mungkin dibolak-balik antara asfiksia, bayi berat lahir rendah, kemudian infeksi neonatus, ya kemudian ada lagi kalau ini sekarang cacat bawaan itu juga dok, ya itu terbanyaknya seperti itu dok, dibolak-balik nanti infeksi yang di atas, kemudian mungkin tahun berikutnya BBLR itu jadi masalah utamanya itu. Ya. Kalau BBLR itu masuknya ke NICU enggak? Kalau BBLSR sangat rendah baru dimasukin ke sana enggak? Enggak. Jadi BBLR itu ada dibagi lagi. Jadi kayak bayi berat lahir rendah itu kan di bawah 2.500 gram. Nah, bayi BBLR itu dibagi lagi, BBLR itu sendiri, kemudian BBLSR sangat rendah, kemudian BBLER ekstrim rendah. Ya, kemudian kalau berarti batasannya berapa kalau gram? Yang ekstrim itu di bawah 1.000. Ya, kemudian kalau yang sangat rendah di 1.000 sampai 1.500 ya. Kemudian kalau yang 2.500 sampai 1.500 itu di BBLR gitu ya. Mesti ini hitungannya juga kaitannya dengan umur kehamilan ya dokter ya. Jadi kalau misalnya mungkin ada nggak sih yang umur 4 bulan survive, nggak ada ya? Nggak ada terlalu ekstrim ya? Itu ada, jadi ada yang kalau di opsi itu dibilang lost case ya. Yang lost case itu usia kehamilan di bawah 24 minggu, kemudian sama yang di bawah 500 gram itu masih di dikategorikan untuk itu. Berarti kalau misalnya dari dokter kandungan misalnya nih ada kehamilan tidak bisa dipertahankan, kemungkinan dari hitungan USG itu berat hanya 500 itu safe mother-nya, lebih life saving untuk ibu, itu bayi kemungkinan bisa hidup nggak sih itu 500? Sekarang bisa ya itu. Ya, jadi dengan teknologi ya. Jadi kalau ini juga jadi misalnya ya dari opsinya kan usia kehamilan segini, kemudian berat lahirnya segini gitu ya. Ya, tetap kita lahirnya itu lihat klinisnya dokter. Nah, jadi hitungannya ini 37 minggu dari opsinya misalnya. Kemudian kita lihat jadi kita hitung lagi klinisnya ya dari skor Dubowitz-nya atau skor Barrettnya. Jadi kita lihat kematangan dari lihat organ luarnya kan, lihat dari misalnya lihat klinisnya kita lihat klinisnya secara neurologis ataupun secara fisik. Itunya kita hitung lagi, kita skor. Oh, ini ternyata dia 37 minggu, perkiraannya ternyata cuman 35 minggu gitu. Nanti kan ininya akan masalah yang dihadapi itu kan akan berbeda ya, karena usia kehamilan itu kan terkait kematangan dari organ. Ya. Jadi mungkin ibu-ibu ada yang nggak nyangka kalau hamil, jadi pas ditanyain hari haid terakhirnya kapan ya? Atau tanya suaminya dulu. Biasanya suaminya yang hafal. Ya nggak dik? Devita nggak ingat. Kan nggak istrinya jadwalnya haid, kamu ingat ya? Kan kamu kepala merah gitu. Biasanya kadang malah suami yang ingat terakhir kapan haidnya misalnya gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang haidnya yang range-nya terlalu lama gitu, misalnya sampai 45 hari. Jadi dia nggak tahu
terakhir tuh kayaknya bulan ini. Jadi itu mempengaruhi penghitungan ya. Iya. Jadi kesannya tua padahal ternyata dia kesannya muda padahal ternyata tua Iya. gitu ya, kayak gitu. Ya, nanti penggolongan bayi berat lahir rendah itu sendiri kan juga nanti kita lihat dia itu kalau ini kan cukup bulan atau kurang bulan, jadi bisa dia lahir itu usia kehamilannya cukup bulan, Dok. Tapi Cuman berat lahirnya kurang. Nah, nanti di ini lagi sesuai masa kehamilan kah atau kurang masa kehamilan kah, karena itu nanti akan mempengaruhi prognosis kedepannya juga. Kalau yang sesuai sama yang kecil masa kehamilan kan akan beda itu. Jadi maksudnya prognosis adalah kemungkinan survive-nya ke depannya gitu. Jadi kalau dokter bilang prognosisnya sih baik, insya Allah masih bisa hidup, sehat, berkembang ya. Tapi kalau prognosisnya buruk, kemungkinan akan sakit berat atau meninggal gitu ya, dokter ya. Termasuk masalah-masalah juga yang akan dihadapi gitu. Jadi masa ke depannya ya. Ya, misalnya kalau bayi lahir udah dia itu prematur, kurang bulan, kemudian prematurnya itu sesuai masa kehamilan, misalnya beratnya sekilo. Kemudian usia kehamilannya itu juga cuman 26-27 minggu misalnya gitu. Itu kan dia dia itu akan nanti itu masalah respirasinya akan lebih berat daripada yang dia lahir sekilo tapi umur kehamilannya itu 34 minggu gitu. Jadi akan berpengaruh ke situ. Jadi yang masalah pertama yang BBLR, BBLSR ekstra rendah gitu ya. Tapi dulu sih setahu saya waktu zaman koas ya, bayi di Indonesia tuh di bawah 1000 kilo tuh jarang yang bisa 1000 kilo 1000 miligram itu jarang yang bisa hidup. Tapi sekarang dengan adanya teknologi banyak dan ditemukan alat-alat yang lebih canggih, bayi 500 gram pun bisa survive ya, dokter ya? Bisa. Jadi kira-kira dia di ruang NICU berapa bulan? Kalau saya yang pernah tangani itu sekitar mungkin 2-3 bulanan, Dok. 2-3 bulan. Jadi dia standar dia boleh keluar NICU adalah dia bisa stabil. Iya. Dari kriteria berat badan juga. Harus naik di atas berapa tuh? Kemudian tergantung dia nanti lahirnya berapa. Kalau 1 kilo ya paling nggak 1.500 ya. Itu kemudian dia bisa minum per oral ya. Kemudian juga klinisnya itu baik untuk ininya stabil, nggak pakai oksigen. Gitu ya? Oksigen sih masih, karena kalau bayi kecil itu kan ada namanya salah satu komplikasi yang agak sulit itu adalah BPD ya, bronchopulmonary dysplasia. Jadi dia ketergantungan oksigenasinya lama, tapi itu bagi dia bisa pakai oksigenasi yang bisa di rumah ya, oksigen pakai nasal kanul kayak gitu, kawinnya stabil dengan itu ya bisa kita pulangkan. Berarti dengan membawa oksigen. Bayi-bayi yang gitu. pulang beberapa masih diresepkan oksigen ya? Ya ada. Tapi kebanyakan masih kalau di tempat saya belajar ya semua alat itu dia nggak usah pakai gitu. Kalau bisa dia mandiri ya. Gitu orang tuanya bisa merawat dan sebagainya. Oke, tadi kita bahas yang BBLSR tadi. Dengan segala penyebabnya dari sang ibu ya, misalnya ibu ada penyulit, eklamsi, preeklamsi, ibu kurang gizi ya dokter ya, ibu kurang gizi, kemudian ibu dengan penyakit berat mungkin ya, yang itu kemudian mungkin bisa aja terjadi ibu lagi hamil kecelakaan, ternyata ibu tuh sedang hamil, ibunya udah mungkin sulit diselamatkan, terus bayinya harus dikeluarkan gitu ya dok ya, bisa aja itu keemergensian ya. Emergensi yang diutamakan kan dari segi ibu dulu ya. Ibu, kalau ibunya udah nggak selamat, berarti kalau bisa bayinya diselamatkan ya. Okay. Itu yang dipikirkan dokter spesialis anak dan dokter obgyn. Kalau bisa saving dua-duanya. Tapi kalau harus memilih yang berat, pertama ibu dulu. Kalau ibu bisa, bayi dicoba. Kalau akhirnya ibu nggak bisa, bayi kita coba ya. Oke. Next, kita ngobrolin tentang masalah yang kedua itu dari tersampaikan tadi tentang infeksi. Apa ada sih bayi yang baru lahir dia langsung terkena infeksi, atau sebetulnya infeksi itu didapat selama proses kelahirannya atau pasca di rumah atau di apa gitu loh? Ya. Ini infeksi untuk bayi baru lahir itu kasusnya memang cukup banyak ya, sampai kalau ini menempati dari 3 besar itu selalu ya. Kemudian infeksi bayi baru lahir itu kita definisikan menjadi 2 dokter. Ya, jadi ada early onset sama yang late onset. Ya, kalau early onset itu jadi dia kurang dari 72 jam itu dia sudah ada infeksi, dan ini biasanya terkait dengan faktor resiko dari ibu. Ya, ibunya ada chorioamnitis misalnya, kemudian ibunya ada
infeksi ya, gejala infeksi yang itu biasanya terkait dari ibu. Kemudian ada yang namanya yang infeksi yang late onset. Nah, itu dia yang lebih 72 jam atau ada juga yang mendefinisikan itu lebih dari 7 hari. Itu biasanya dia dapatnya dari komunitas, kemudian lingkungan, mungkin perawatan di rumah sakit, itu bisa jadi salah satu faktor resiko juga dari infeksi itu. Nah, jadi nggak selalu dapat dari ibunya, tapi faktor resikonya itu tergantung dia munculnya itu kapan. Atau lingkungan ya. Kalau yang dari ibu misalnya tadi dokter sebutin, kok ibu bisa ada radang amnion sih atau cairan ketuban, ibu bisa radang. Kok bisa sih, sebabnya apa tuh dok? Jadi karena itu bayi bergelimang air ketuban itu karena itunya infeksi, bayinya mesti tertular ya, insya Allah ya, gitu ya dok ya. Itu kenapa sih kok ibu bisa kayak gitu? Bisa ibu, itu dapatnya dari komunitas bisa. Kemudian kasus yang sering juga ibunya ada infeksi saluran kencing, itu juga bisa. Bisa naik ya? Bisa kan, ibaratnya kan bisa secara ascendant juga ya itu. Ya. Jadi faktor resikonya biasanya seperti itu. Oke, jadi bukan makanan ya. Misalnya ada tuh orang tanya, kalau minum air kunir asam nanti cairan amnionnya jadi kuning, benar gak sih dok? Kecuali kunir asamnya terinfeksi salmonella mungkin bisa ya. Dia harus terinfeksi kuman dulu ya. Iya, jadi mungkin bukan jenis makannya ya, tapi dia infeksinya itu masuknya lewat makanan gitu bisa ya. Jadi kalau misalnya mau minum itu juga boleh sih ya sebetulnya ya. Enggak terus nanti mata bayimu jadi kuning loh kalau misalnya kamu banyak minum kunir asam, enggak ya, salah ya? Enggak sih, saya kira enggak ya, maksudnya itu asal enggak yang ini banget ya. Maksudnya semuanya serba dipasing gitu pasti kan enggak ada. Ya, jadi enggak gitu ya. Jadi boleh aja kalau mau minum. Oke. Jadi infeksi yang dapat late. Jadi late bisa jadi kalau zaman dulu ya, saya ingatnya ini ya dokter Anda ini. Apa tuh kalau di kampung-kampung, tapi sekarang udah nggak ada ya, karena dulu kan ditolong oleh dukun ya, itu motongnya kan pakai bila bambu itu apa namanya, sembilu. Mungkin sembilunya nggak bersih terus jadi infeksi tali pusat, ompalitis namanya itu ya. Oh, aku baru tahu. Ompalitis. Iya. Oke. Tapi kasus itu masih ada kan dok? Sekarang? Jarang sekali ya. Karena sekarang udah nggak boleh dukun praktek, yang boleh adalah bidan praktek. Harus terlatih kan juga harus dulu, terlatih, mungkin di harus beberapa daerah tertentu ya. Iya, dan dari dinas kesehatan mesti dipantau ya dokter ya. Iya. Oke. Juga perawatan tali pusat itu sekarang kan juga bersih kering gitu, nggak pakai macam-macam lagi. Dulu dikasihin apa sih dulu? Kasih daun-daunan gitu ya? Kasih ya. Mungkin ada dulu itu yang kuno banget ya, maksudnya kan kalau dulu itu kan di kasa atau sebagai povidone iodin kayak gitu. Sekarang nggak, pokoknya bersih kering. Jadi nggak dikasih apa-apa? Nggak kasih apa-apa. Kasih minyak telon juga enggak. Jadi air aja gitu. Enggak juga. Enggak, udah bersih kering. Jadi cuma dikasih kasa selesai. Nggak usah kasih kasa juga. Jadi dikasih tali pengikat itu udah itu aja. Selesai. Biasanya puputnya hari keberapa? Macam-macam sih, tapi biasanya sekitar 5-an ya. 5 sampai 7 hari. Ya. 5 sampai 7 hari. 3 hari itu udah kering. Udah kering, nanti lepas sendiri. Oke. Terus masa yang lain lagi itu. Tadi dokter sampaikan tentang kecacatan ya dok ya. Bisa sebutin nggak cacatan yang pada bayi baru lahir itu misalnya apa aja? Macam-macam sih, jadi dari SSP, dari sistem saraf pusat ya sampai sistem integumentum itu bisa macam-macam, tapi kalau yang di kita itu jadi cacat bawaan yang lumayan kompleks yang namanya sindrom itu kan terkait dengan kumpulan gejala ya dok ya. Ternyata itu memang banyak sekali sindrom ya. Kalau kita kenal itu yang kita kenalkan sindrom Down, sindrom trisomi 13, 18, 21 itu jadi sindrom Down, kemudian sindrom Edward, sindrom Turner misalnya ya. Jadi itu nanti dia atau kecacatan. Jadi kecacatan ini bisa yang sindrom itu, kemudian bisa dia cuma isolated. Jadi cuma salah satu aja gitu. Misalnya dia ada labiopalatos-sisis, kemudian dia dari organ integumentumnya ada
cacat ini juga, kemudian ternyata dia ada hidrosefalus gitu. Intinya kalau ada satu bayi yang lahir cacat itu kita harus cek untuk kecacatan lainnya, Dok, ada apa enggak. Biasanya kalau bawa yang lain ya. Iya, kalau beberapa. Ya, terutama kalau organ mayor yang kena seperti SSP, kemudian jantungnya gitu ya, kemudian ada dia dari gastrointestinal itu seperti omfalokel gitu, gastrosisis gitu, kita harus cek yang lainnya untuk melihat masalah yang lainnya. Biasanya saling terkait, tapi kalau yang isolated mungkin lebih mudah untuk di-handle ya. Jadi misalnya yang dari sistem saraf pusat, kalau hidrosefalus, ya apa semua hidrosefalus harus masuk ke NICU? Kalau bayi lahir dengan hidrosefalus itu masuk ke NICU atau perinatal ya, tergantung maksudnya dia stabil atau enggak bentuknya. Kemudian hidrosefalusnya itu kan juga macam-macam ya, mungkin ada yang kecil, ada yang dia itu memang besar banget ya, terkait infeksi seperti CMV misalnya. Kebanyakan itu, tapi ada juga yang terkait juga dengan masalah lain. Ini ya. Kalau misalnya bayi lahir dengan anencefali itu, Dok, pasti masuk NICU? Itu jadi bayi anencefali itu kan dia prognosisnya memang malam. Jadi dia itu nggak kita apa-apakan, itu juga kita apa-apakan ataupun kita apa-apakan itu dalam 3 hari ke depan itu bayi akan meninggal ya. Jadi istilahnya, jadi bisa maksudnya kalau ini kita kalau ini ada anencefali nih, kita akan pendampingan ke orang tua kan, kita informasikan ini prognosisnya, kemudian kalau ini orang tua di dekat orang tua akan kita ini di orang tua. Tapi kalau ini kan biasanya karena kita juga ini ya, Dok ya, maksudnya dalam satu bangsal itu kan ada banyak orang kan di situ, ada banyak orang, kemudian bayi maksudnya ada pasien lain gitu. Pasien lain kan kita itu kalau secara secara etis kalau di situ kan juga nggak mungkin kan kita akan rawat gabung gitu. Jadi harus khusus ya. Memang harus itu. Oh ya, jadi maksudnya anencefali itu ada bayi lahir cacat, dia tidak punya otak. Sedangkan otak itu organ yang sangat penting, jadi itu disebut Dokter Handayani dubian malam itu kemungkinan bukan dubia lagi ya, malam. Pasti. At malam banget. Malam midnight, after midnight kali ya. Malam banget, dan itu pasti meninggal. Jadi nggak perlu resusitasi yang aneh-aneh gitu ya untuk pasien ini ya. Oke, kemudian kecatatan yang lain terkait apa aja tadi, Dok? Tadi yang selain SSP, sistem saraf pusatnya tadi. Pencernaan misalnya yang gastrosisis omfalokel ya. Jadi organ ini pencernaannya itu ada di luar dinding abdomen itu. Pernah lihat juga tuh saya fotonya. Jadi bayi lahir alatnya organ dalamnya tuh di luar gitu ya. Kan resiko infeksi banget. Itu harus dioperasi segera kayak gitu atau nunggu agak gedean dikit beratnya? Tergantung. Jadi maksudnya kalau untuk omfalokel, jadi dia itu masih ada selaput dinding abdomennya. Masih ada tapi tipis ya, gitu. Ya, jadi dia itu prognosisnya kalau itu tidak, kalau isolated itu lumayan dia baik ya, jadi dia akan resolve sendiri biasanya tanpa tindakan operasi. Tapi yang gastrosisis itu memang harus segera untuk dilakukan operasi situ ya kalau yang ini. Agak ngeri juga ya kalau bayi lahir misalnya cuma 2 kilo dengan komplikasi, terus dokter harus operasi, anestesi, aduh. Mikirinnya aja udah stres. Tapi itu banyak yang Dokter Handayani pernah handle selama 2 tahun di Sarjito itu. Ada kasus-kasus yang unik kayak gimana, Dok? Kasus berat yang berkesan ya. Yang berkesan waktu saya masuk, jadi ada bayi lahirnya itu dia 1000 gram, dia itu sudah 5 bulan dirawat di Sarjito itu, Dokter. Karena tidak bisa lepas oksigen. Jadi kalau oksigen bertekanan, jadi ya kalau oksigen bertekanan itu kan tidak bisa disediakan secara mandiri, kebanyakan di rumah ya, oleh keluarga pasien. Ya, CPAP. Nah, itu itu yang dia udah sepanjang di situ itu karena BPD itu bronchopulmonary dysplasia itu.
Jadi karena prematuritasnya kan dia ada PPD itu. Nah itu namun kemudian akhirnya pulang, tapi memang juga prognosisnya akhirnya bisa pulang setelah 6 bulan dirawat ya, karena kemudian di rumah juga dia tidak bertahan lama dok karena pneumonia dan lain-lain ya. Jadi akhirnya complicated banget ya. Ya. Kemudian alhamdulillah sih selama kami studi di sana itu banyak sekali pengalaman yang didapat ya untuk kasus-kasusnya ya, kasus karena memang rujukan ya. Jadi ya, ketemu kasus yang sudah severity tingkat 3 ya. Iya, ya 3-4 ya. Kalau ada 10 kemudian, 10. Oke. Terus kenapa sih dok itu pada bayi-bayi baru lahir tuh paru-parunya kok rentan banget sih, dokter bilang tuh bronkopneumonia segala macam. Itu sebetulnya memang dari dapat lingkungan, apakah kesalahan ibu, mungkin ibu kurang bersih dalam sehari-hari, tempatnya kurang gimana? Bukan, jadi lebih ke masalah ini ya, ke masalah jadi organnya sendiri itu kan jadi prematur. Dari bayi sendiri. Ya, namanya bayi prematur itu secara ini kan belum siap dia semua organ-organnya untuk dilahirkan kan dok. Ya. Jadi misalnya yang paru-paru itu sebenarnya kalau dia dapat nutrisi dari ibunya, kemudian dia bisa bertahan sampai usia kehamilan aterem, dia kan lahir itu udah siap nih paru-parunya, surfaktannya udah organnya itu udah kalau menggambarkannya itu jadi kayak pohon itu sampai ranting-ranting kecilnya itu ininya sudah terbentuk. Kemudian untuk surfaktan itu kalau ini zat yang paru itu supaya tidak kolaps. Jadi kan paru itu bisa kembang kempis gitu, tapi nggak bisa kembang kempis bagus. Nah, kalau dia nggak ada surfaktan itu kan lengket gitu, jadi nggak bisa kembang kempis bagus. Ya itu gitu. Kemudian nah itu dia secara itu kan begitu lahir kan udah dia nggak bisa harus bertahan sendiri kan, itu bisanya dicukupi dengan nutrisi, belum lagi kalau dia dapat seperti infeksi dan lain-lain, dia harus menghadapi infeksinya, jadi kan dia harus bertahan sendiri untuk prematur itu. Jadi intinya itu pertamanya sih dari ketidakmatangan organ, bukan dari lingkungan ya, pertama karena dari tubuh janin sendiri yang belum siap untuk dilahirkan. Oke. Terus kalau di Sarjito sendiri karena itu jadi tempat rujukan dari NICU-nya sendiri itu sudah sampai berapa bed itu yang di sana? Kalau sekarang itu malah gedung baru ya. Gedung baru aja pindahan Januari ini baru ya. Kalau zaman saya itu dulu kalau yang kan kalau ini pembagiannya ada yang khusus BPLR, kemudian bayi di bawah 1.500 itu, kemudian ada NICU ya yang itu yang untuk kasus-kasus berat banget ya sampai ventilator, kemudian pakai macam-macam obatan, harus monitor ketat dan lain-lain. Kemudian ada yang khusus bedah, kemudian ada yang perinatal untuk level 1-2-nya itu ya, bayi dengan cuma ikterik aja tapi semua dia stabil, fototerapi itu ada. Kemudian yang khusus isolasi untuk infeksi ya, kemudian kasus untuk ini bedah, jadi sekitar 50-an ya dok semuanya. 50 bed? Banyak banget ya, dan semua complicated. Oke, next masih bersama saya Dr. Alin dan kita masih bersama Dr. Handayani, spesialis anak MSC. Kita lanjutin obrolan tentang peran neonatologis pada bayi baru lahir. Ini ada juga kasus kalau ini dokter, kalau bayi baru lahir itu kan dia belum ada respon untuk mengisap ASI puting ibu gitu ya. Bayi baru lahir itu tuh nggak dikasih minum apa nanti dikasih susu formula kalau di sana? Bayi baru lahirnya kalau aterem udah ada dok. Kalau yang aterem, kalau preterm, preterm itu kan kalau dia kecil banget gitu ya, kan yang sekilo, kemudian 1.500 itu kan memang refleksnya itu dia kurang, gitu. Ya, intinya pokoknya kalau bayi aterem ya dia refleksnya pasti ada, mah itu salah satu ini, refleksnya kuat nih ya, refleks menghisapnya kuat nih. Kalau nggak kuat bagus, kalau nggak bagus ya ada sesuatu nih, mungkin bayinya infeksi, mungkin itu. Itu sudah jadi marker penanda ya. Iya gitu. Ya kalau yang untuk yang kecil tadi. Yang kecil, jadi kalau untuk yang kecil itu memang
ASINya itu belum ada, tapi karena juga secara ini ibunya kan juga mungkin belum bisa ini mengeluarkan ASI juga ya. Itu tetap kita kolosum kalau ada tetap kita berikan, kemudian kita tetap kalau ini usahakan untuk ASI. Kemudian walaupun itu ASI pengganti gitu ya, misalnya dari ya, tapi kita lihat dulu juga berapa hari, kemudian baru kita carikan untuk ASI donornya ya. Nggak langsung semua prematur semua dikasih ASI donor gitu, enggak ya, ibu yang nggak bisa kasih ASI donor, tetap kita ini kan ASI dulu. Kemudian kebutuhan cairannya, kalau itu bayi yang lahir prematur yang tidak stabil itu kan pasti kita akan berikan ini ya, kebutuhan cairannya kita penuhi dulu dari infus, kemudian dari parenteral nutrisi. Ya. Jadi kalau bayi cuman 1.500 itu tangannya udah kecil banget dimasukin infus, aduh, bayangin aja, nggak tega ya. Padahal anaknya lahir 3 kilo ya. Jangan sampai sakit loh, jaga loh. Ya, aksesnya bisa kita carikan, jadi aksesnya itu kan bisa pilih perifer atau sentral. Nanti tergantung kebutuhannya itu kan. Kemudian kalau bayi yang kecil-kecil banget itu kan memang biasanya butuh akses sentral, karena secara vena cava kan? Bukan. Dari umbilikusnya masih bisa. Ya, umbilikus bisa. Kemudian kalau dari vena perifernya itu bisa kita, kalau cuma yang perifer yang evilen perifer itu kan paling 3 hari ya, 3-4 hari ya, kita kasih yang kalau umbilikus itu bisa sekitar 1 mingguan ya. Kemudian kalau yang ini yang vena vena perifer yang dalam itu namanya PICC itu dok, perifer inserted kateter ya, itu bisa sampai bulanan, itu bisa asal nggak ada tanda infeksi aja gitu, itu kita masukkan ini itu untuk masuk cairannya, kemudian untuk obat-obatan ya, kemudian untuk kalau diutamakan kalau PICC itu nutrisi tempat nutrisi aja, karena untuk menghindari macam-macam gitu ya, menghindari kalau kita buka tutup itu kan juga akan berisiko ini ya. Kemudian diutamakan itu adalah nutrisinya itu bisa masuk. Kemudian ini dokter, kalau yang kasus yang sindrom Turner dan lain-lain itu kan langka banget ya. Tapi dokter pernah ketemu kasusnya selama 2 tahun? Iya, lumayan sih yang ditemuin ya, itunya ya. Kayak trisomi gitu? Iya, trisomi Edward, kemudian sindrom Down gitu ya. Kemudian sindrom yang banyak itu lain, kebetulan kalau di sana itu kami punya ahli, jadi belajar genetika. Ini dari ciri-ciri klinisnya itu begini, oh dia itu sindrom begini gitu dok. Ini ya, jadi macam-macam. Jadi kalau sindrom Down tuh waktu lahir pasti jelek prognosisnya? Enggak juga ya? Enggak juga kan? Maksudnya prognosis untuk hidupnya itu ya, kan di ya early-nya itu baik. Ya enggak juga, masih tergantung kan dari itu kan biasanya terkait dengan jantung ya, kemudian gastrointestinal ini juga itu tergantung ini. Jadi kalau di sana tuh dilakukan pemeriksaan advance ya, sampai benar ini trisomi, dicek genetiknya. Ada pemeriksaan karyotyping. Memang dicek, cuman memang itu antri ya. Jadi nggak langsung ini terus ini. Jadi antri sampai jadinya bulan depan. Ya, pasiennya pulang gitu. Baru dapat nanti pas kontrol gitu ya. Tapi kalau sindrom Down itu tidak usah di karyotyping, karena secara klinis itu sudah jelas. Oke, yang paling banyak kasusnya nih ya dok, ini kasus kuning bayi itu ya dok. Nah itu kapan sih seorang ibu harus khawatir? Ini nih kalau ibu biasa kan enggak ini nih kuning apa enggak sih? Kayaknya enggak. Tapi dokter anak bilang kuning banget. Kapan harus ketemu dokter tuh, kuning yang seperti apa? Ya jadi kalau bayi kuning memang kalau yang kita lihat klinisnya dulu, secara umum itu lihat keadaan umumnya dulu. Bayinya itu neteknya bagaimana, gerak aktif atau enggak, kemudian bayinya itu lahir cukup bulan atau prematur kayak gitu ya. Kalau prematur itu mungkin kejadian hiperbilirubinemia yang indeks itu juga lebih cepat ya, lebih awal gitu harus kita cek. Kemudian kita ini mungkin kalau ini bukan anak pertama ya, itu kita lihat ininya
yang sebelumnya ibunya, kok anak pertama saya tuh dulu kuning ya, mungkin ini bisa jadi kuning kan. Oh gitu ya? Ya, karena jadi bisa berulang. Ya, jadi tergantung kuning itu kan penyebabnya banyak ya dok. Hiperbilirubin indirect, apakah dia itu suatu inkompatibilitas golongan darah, jadi beda golongan darah ibu sama bayinya. Bapak ibunya bule ya salah satu ya. Iya, ya itu yang itu bisa terjadi. Yang inkompatibilitas resus itu ya. Atau dia infeksi itu. Jadi bisa anaknya infeksi juga bikin kuning. Ya, kuning itu bisa. Apakah minumnya dia kurang itu juga bisa jadi. Dehidrasi bikin kuning. Iya. Oke. Juga. Jadi macam-macam ininya. Jadi kalau yang ini susah ya dok. Kalau dokter sarankan kan ini kuningnya ringan, jadi ibu yang penting jemur. Di Wonosobo tuh matahari dalam setahun mungkin cuma ada 30 hari atau jadi itu kalau jemur itu bukan obat kuning ya. Oh, bukan. Bukan. Enggak. Jadi ya itu tadi masih itu bukan bayi kuning semuanya dijemur itu sudah enggak enggak berlaku lagi ya. Oke. Jadi yang benar gimana dok? Ya. Jadi kalau bayinya kuning nih, kuning kita lihat, kalau bisa lihat ya pose yang kuning dari perut ke bawah mungkin dia kadarnya udah tinggi, udah masuk kriteria untuk kuning yang berat. Fototerapi yang harus difototerapi gitu misalnya kan ini ya. Jadi kalau kuning itu kan bilirubinnya itu yang dia meningkat ya dok. Bilirubinnya meningkat lah. Ini bilirubin apa dulu yang meningkat, indirect atau direct? Kalau kebanyakan sih memang indirect ya. Indirect yang penyebabnya satu penyebab yang biasa. Kemudian kalaupun butuh ini ya fototerapi selesai gitu ya. Cuman kita lihat dulu untuk ini sebabnya. Jadi nggak dijemur itu sudah bukan ini jadi lagi. Jadi nggak ada sekarang bayi dijemur nggak ada? Nggak. Jadi kalau lihat bayinya kuning ya, lihat dulu ininya dia itu bayinya kondisi umumnya bagaimana, baik apa enggak kan gitu ya. Nyusunya kuat enggak? Ya, kemudian kalau dia memang atau kalau dari segi pemeriksaan klinisnya itu kuningnya itu Kramer 3 ke atas atau dari kita lihat dari perut ke bawah itu kok dia tampak iterik, itu bawa periksa aja. Atau kalau ragu-ragu aku ini bermasalah enggak ya, bawa aja gitu, enggak usah menunggu dua hal tersebut di atas ya. Kemudian kita cek, kita tentukan penyebabnya lah. Itu penyebabnya lah yang diobati. Kalau dia infeksi ya kita obati infeksinya. Kalau infeksinya bisa apa aja dulu? Berarti dari saluran nafas, saluran cerna gitu. Iya, infeksinya lihat kan terkait ibunya atau enggak kan. Nggak lihat faktor resikonya. Kita lihat kan faktor resiko infeksi dari ibunya atau enggak. Ada apa enggak gitu ya. Kalau dari bayi itu ini mungkin sekitarnya yang ini ada yang batuk pilek dan lain-lain, berarti kan mungkin dari komunitas, tapi intinya bayinya diobati infeksinya gitu. Kemudian hiperbilirubin yang indirect itu dia perlu difototerapi kah atau harus sampai transfusi tukar kah gitu. Transfusi tukar. Oke. Udah biasa ya dilakukan transfusi tukar itu. Itu maksudnya gimana itu, Dok? Jadi kalau transfusi tukar intinya itu jadi darah yang diisi bayi ini diambil ya, karena itu kan hiperbilirubin ini dia akan toksik ke sistem saraf pusat. Jadi akan buat kejang, kemudian komplikasinya itu bisa anaknya bisa cerebral palsy dan sebagainya. Nah, itu darahnya itu kita ganti yang baru itu loh. Tapi darahnya sendiri? Bukanlah. Dari orang lain? Dari orang lain. Jadi orang lain donor? Ya, ada donor yang dimasukkan, kemudian darah bayinya itu kita ambil, kemudian itu kita masukkan darah baru. Jadi kayak transfusi biasa. Tapi kan diambil dulu? Diambil dulu terus dimasukkan. Terus darah yang mau dimasukkan itu PRC? Tergantung juga nanti darah yang kita cek ininya kan darah rutinnya, kemudian misalnya kalau ini HB dok yang bermasalah atau dia ada masalah yang lain terkait faktor koagulasinya atau enggak, jadi nanti bisa gitu. Gitu ya. Jadi darahnya diambil berapa, diisi berapa? Itu beberapa kali pengambilan? Iya, itu sampai berjam-jam itu kalau melakukan itu. Jadi itu dalam at the same time gitu, sambil diambil, sambil dimasukin, sambil diambil. Iya, diambil ini ada sisi yang tempat pengambilan, ada sisi yang tempat masuk gitu. Masuk jadi 30 darah dong ya. Iya. Mirip ya, mirip itu. Mirip hemodialisis ya. Oke. Masih bersama 1 jam bersama Dr. Arlin dan kita sedang di Sionegoro FM dan masih bersama Dr. Handa ini spesialis anak neonatolog. Next.
habis wisuda ya Dok, ya saya minggu depan Ya, ya. insya Allah. Oke. Kita bahas selanjutnya tentang asfiksia perinatal. Maksudnya itu apa tuh Dok, asfiksia? Nah, yang itu, Dok? definisinya sendiri dari asfiksia itu gangguan bernafas spontan bayi sesaat setelah lahir ya Dok ya. Itunya. Jadi kemudian kalau untuk definisi kriteria asfiksia sendiri itu ada yang dia tuh menurut kriteria di fasilitas terbatas atau di fasilitas lengkap. Kalau fasilitas yang membedakan itu adalah nanti dari hasil analisa gas darahnya kalau di fasilitas lengkap. Kalau di fasilitas yang terbatas itu jadi kita lihatnya apa dia itu punya episode hipoksia perinatal, misalnya ibunya nih di dalam kandungan ya, apa dia itu fetal distress gitu Dok. Itu ya. terdeteksi Kemudian sejak menjelang partus ya. ya kemudian waktu lahir itu Apgar skornya dia rendah, jadi maksudnya kita lihat kok dia itu nggak nafas sama sekali, harus dibantu dengan ventilasi tekanan positif itu yang dipompa-pompa itu ya Dok. Kemudian nanti setelah lahirnya pun dia ada komplikasi nafasnya itu distress, bisa dari apnu atau nggak nafas sama sekali, atau nafasnya dia itu sangat berat sehingga harus butuh oksigen yang tinggi gitu ya. Kemudian ada komplikasi lainnya karena kalau oksigenasi itu kan terkait dengan sistem secara umum ya, bisa ada komplikasi gagal ginjal lah atau komplikasi bisa juga ya kejang lah gitu Dok. Asfiksia, oke. Itu resiko meninggalnya gede banget ya berarti ya, karena terkait organ penting banget. Ya itu, ya karena kan kalau nggak nafas kan langsung otomatis nggak ini kan wassalam. ya kalau nggak kalaupun dia misalnya ini dan terlambat misalnya ya asfiksianya terlambat ditangani berat kemudian terlambat kita memberikan oksigen atau penanganan dari bayinya itu efeknya mungkin nggak sekarang gitu, nanti jangka panjang ke IQ-nya rendah ya, gitu ya, ke tumbuh kembangnya juga berpengaruh kemudian, ya akan jadi epilepsi lah, kemudian cerebral palsy lah gitu. Jadi ya. Jadi kalau yang sekarang anak yang ada epilepsi kita perlu runut ke mundur ya. Dulu waktu baru lahirnya apakah pernah mengalami, apakah di forceps atau di vakum atau apa, lahirnya spontan atau enggak gitu ya? Nangis langsung apa enggak gitu ya Dokter ya? Ya, bisa salah satu faktor resikonya itu dari masa neonatusnya ada asfiksia. Oke, gitu ya. Jadi itu intinya kalau asfiksi berarti otaknya juga hipoksi, kurang oksigen. Kemudian kalau otak kurang oksigen akhirnya bisa jadi kejang-kejang gitu ya Dokter ya? Kejang-kejang, gagal ginjal, gagal jantung. Aduh, complicated banget sampai kematian ya. Sampai kematian. Oke. Ini next kita udah ulik-ulik sedikit-sedikit tentang yang tadi ya. Kalau dari pengalaman dokter sendiri, berapa berat badan bayi yang paling kecil yang pernah ditolong dan selamat dalam 2 tahun kemarin? 600. 600. Ya, jadi pas pulang 600. Berapa gram? Pulangnya itu dia 1.600 ya. 1.600 itu dalam waktu berapa bulan? 3 bulan. Wih, perjuangan banget ya Allah. Aku sebulan naik 3 kilo bisa. Jangan dibahas. Oke, gitu ya. Itu bayi dengan di ruangan-ruangan yang seperti itu tuh nanti ke depannya itu ada gak sih hubungan penelitian yang terus bayi-bayi yang lama di inkubator nanti IQ-nya nggak sebagus kalau bayi yang nggak, itu ada korelasi positif gitu ya? Iya, pasti ya. Makanya kalau NICU yang sekarang ini dok itu nggak hanya bayi lahir kondisinya berat bisa selamat dok gitu ya. Terus kita kasih obat-obatan, kasih oksigen dan lain-lain, kasih alat-alat yang penting. Yang penting itu yang penting bernafas waktu itu yang bernafas pulang gitu enggak, tapi maksudnya ada juga namanya ilmu itu pikiran ke depannya neonatal comfort. Ilmunya neonatal comfort. Jadi bagaimana dia posisinya, kemudian bagaimana kita kalau ini mengambil darah ini, kemudian bagaimana secepat mungkin kita mendekatkan ibu ke bayinya. Bahkan kalau ini ada yang itu adalah family NICU.
Jadi orang tuanya itu bebas keluar masuk di situ, malah ibunya itu di sampingnya di situ tidur di situ gitu. Oh, boleh ditunggu jadi. Iya. Nggak semua kasus tapi ya. Kalau yang jadi kayak tempat gabung gitu ya. Iya, tapi maksudnya dinicu dan ibunya malah ikut memandikan gitu ya. Kemudian jadi bayi-bayi keluarga terlibat dalam perawatan. Ya, bayi-bayi yang pasang CPAP misalnya stabil gitu, boleh dia KMC gitu. Jadi KMC apa? Menyusui dini. Kangaroo mother care. Jadi sambil digendong digendong ibunya sambil dia masih pakai alat gitu. Agak takut ya. Aduh, takut kecabut, takut kelepar, takut ketarik gitu. Nah, justru malah gitu kalau ini orang tua ya. Jadi itu family nicu itu malah kayaknya di luar itu sudah lama sekali dilakukan ya. Kalau kita belum dilakukan ya, karena biasanya kan terhambat ya. Wah, nanti kalau orang tuanya masuk kita tanya ya, itu faktor risiko infeksi, kemudian juga kan secara petugas kita masih terbatas ya dok ya, jadi nggak bisa nggak juga, tapi maksudnya kalau dengan ada orang tua di ini juga kan seperti tindakan atau orang tuanya itu banyak bertanya-tanya kayak gitu tuh malah kan dianggap dalam tanda petik itu mengganggu. Oke gitu ya. Boleh dokter dikenalin tentang kangguru care itu tadi maksudnya gimana itu dokter? Ya, jadi itu kangaroo mother care itu salah satu perawatan dari bayi-bayi ya, bayi-bayi kecil, bayi-bayi. Khusus bayi kecil? Ya, khusus bayi kecil. Oh, kalau bayi yang giant lahir 4.500 enggak. Enggak perlu ya? Enggak perlu, itu untuk bayi kecil. Tapi tujuannya buat apa itu? Untuk termoregulasi, kemudian kemudian untuk ini bonding ibunya secara ini juga baik untuk bayinya secara dari emosi kemudian dari segi ASI, kemudian ibunya juga lebih tenang gitu. Jadi positif ya? Positif untuk itu. Caranya gimana itu dokter? Ya, jadi bayinya di ini aja, jadi bayi kecil nih ya yang di bawah 1.500 gram itu. Jadi kalau dia kondisinya stabil ya, dia digendongkan seperti kayak kanguru. Aku masa belum pernah lihat kanguru. Ininya. Jadi pakai kantong. Jadi bayinya itu menghadap ibu ya. Terus nanti ada kain yang melapisin di luarnya itu ya. Bayi sama ibu. Jadi ibu kulit sama kulit ya? Ya, kontak kulit. Oke. Jadi ibu bayi dengerin jantung yang selama 9 bulan dia dengar. Iya. Dia dengar lagi, jadi bayi bisa tenang, bisa itu. Itu tujuannya buat selain bonding tadi, buat hangat ya. Karena bayi kecil, kecil tuh cenderung hipotermi ya. Iya. Pengaturan suhunya ya untuk hipotermi. Itu untuk setiap waktu atau berapa jam sehari lebih ini dilakukan lebih bagus itu 24 jam misalnya sama ibunya juga bisa gitu. Cuman biasanya kan ibunya harus mandi. Ya, selain waktu itu. Tapi dokter, aku pernah dengar kasus ibu karena ibu tuh nyusuin sambil tidur terus bayinya meninggal karena tertimpa payudara. Ibu tuh gimana itu? Iya. Nggak boleh berarti, apakah nggak boleh ibu nyusuin bayi pas posisi tidur gitu? Boleh sih. Tapi boleh. Harus ibu, boleh. Soalnya kalau ibu nyusuin itu bikin ngantuk ya. Ibunya jadi ngantuk. Ya, ya enggak juga sih, masih tergantung ini juga ya. Soalnya kalau malam gitu loh dokter ini. Malah maksudnya dengan menyusui posisi perlekatan yang baik itu kan bukan payudara itu yang mendatangi bayinya, tapi bayinya itu kan yang datang ke payudara, dan biasanya itu bisa diposisikan dengan posisi ibu itu yang setengah tidur kayak itu ya dok ya. Tidur kalau saya kira maksudnya yang tadi kena tertimpa itu ya mungkin itu secara positioning juga salah ya? Dilihat dulu ya apa hidungnya jangan sampai kebekep gitu ya, kebekep. Kita lihat dulu itu kadang-kadang maksudnya hidungnya ini dia nempel di sini di payudara ibunya itu, tapi bayinya neteknya juga baik sih. Berarti kan nggak tertutup. Ya. Jadi mungkin dilihat dulu kan ini bayinya itu ada faktor resiko nggak, jangan-jangan mungkin nanti bayinya habis sakit dirawat di rumah sakit, apakah itu bayi kecil atau bukan. Itu kan mungkin banyak faktor, nggak cuman karena ketimpa itu ya dok.
dilihat yang dulu. lain. Karena waktu itu dia cerita bayi itu lahir hampir 4 kilo dokter. 4 kilo terus asinya baik, tahu-tahu malam-malam kan misalnya jam 2 malam dia bangun netek terus dia pas bangun subuh itu bayi udah nggak bernapas gitu. Bayi 4 kilo, bayi besar itu hati-hati tuh. Oh, malah nggak sehat? Bayi itu sama, mungkin hampir sama risikonya dengan bayi kecil ya. Dia itu ada risiko hipoglikemi. Kalau bayi gede itu kita juga harus hati-hati tuh dok. Oh, di kirain atas orang 4 kilo. malah seneng bayinya lahir gede banget. Jadi Nggak. lahir kayak udah umur 6 bulan. Enggak, lihat salah ya. Ya gitu, GDS-nya keluar darahnya itu harus kita cek juga karena ya, karena dia metabolisme. Dia sering ngedrop. Ada kemungkinan hipoglikemia juga. Kalau dia itu bayi gede, kemungkinan metabolisme di ibunya itu kan juga dia bagus ya. Biasanya yang terkait dengan itu kan bayi dari ibu diabetes. Karena ibu prediabetes loh. Prediabetes? Ya jadi ibunya belum tinggi tapi dia obes. Bisa ibunya obes ya dengan itu bisa kita harus kemudian komplikasi lainnya itu dia saluran nafasnya itu juga bisa dia belum matur itu bisa mengalami masalah namanya transient tachypnea of newborn itu bisa karena terus dia lahirnya jangan-jangan lebih di awal namanya late preterm ya, jadi udah ini sih 36 37 minggu. Nah itu hati-hati juga itunya. Itu kan bisa normal. Ya. 36 sampai 40 itu. 37 sampai 42 minggu kan. 37 sampai 42. Nah, Terus late preterm hati-hati. Jangan-jangan dia maksudnya kita kurang 1 minggu padahal ya. Late preterm itu bisa berisiko itu juga ada distress respirasi juga di situ. Gitu. Walaupun bayinya besar ya. Jadi apalagi bayi besar bayi besar tuh udah pinter bernapas. Enggak. Kemudian jantungnya, ibu DM itu hati-hati juga kalau jantungnya ya. Jadi ibu kalau dia itu diabetesnya kapan ibunya nih? Diabetesnya tuh waktu dia hamil atau diabetesnya itu sebelum ibu itu hamil. Kalau dari sebelum itu ibu itu hamil dan kebetulan diabetesnya itu nggak terkontrol, itu organ yang terpengaruh akan lebih banyak dok. Ini dari SSP sampai itu tuh bisa dari itu bisa kalau yang diabetesnya pas gestasional ya pas dia hamil biasanya paling sering itu di jantung ya kelainan jantung. Oh gitu. Bawaan itu. Jadi kemungkinan dari ibu riwayat diabetes terus dokter Handayani dihubungin, dok ini ada ibu infarto dengan riwayat diabetes, kemungkinan bayinya makrosomia gede, terus dokter yang dipikirkan mungkin dia hipoglikemi ya, yang pertama itu, kemudian bisa jadi nanti dia terus kita lihat jantung distress nafas, kemudian kita lihat ini jantungnya juga, kemudian kita lakukan juga ininya USG kepala ya, lihat untuk ini kelainan organnya, yang lain terus gastrointestinalnya nanti mekonya bagaimana dan sebagainya itu. Jadi kalau ibu diabetes tuh hati-hati kita. Iya, makanya saya sering ini sekalian konsultasi nih. Pasien hamil dikonsulkan karena diabetes, baik itu sebelum atau durante gestasional diabetes itu ada yang beberapa kasus itu baik gula terkontrol, ibu udah kontrol di dokter kandungan, dokter dalam, gula terkontrol baik udah pakai insulin. Seminggu sebelum HPL tahu-tahu bayi mati gitu loh. Kenapa bisa begitu? Maksudnya selama di follow up itu udah semua under control gitu, kok tiba-tiba dok ini pasien ini bayinya udah istilahnya apa tuh bayi meninggal dalam perut itu apa jadi bukan belum bikin yang sulit-sulit jadinya meninggal dalam kandungan gitu ya dokter. Stillbirth. Jadi pas dilahirkan bayi udah nggak ada. Padahal katanya tiba-tiba dalam satu hari itu gerakannya hanya 3 kali 4 kali dan cuman semenit 2 menit terus dia langsung periksa, loh ini udah nggak gerak nih bayi kok udah nggak ada detak jantung segala macam. Padahal udah berharap banget karena ibu diabetes itu punya anak kadang susah ya dokter ya. Dia sering keguguran. Baru 10 minggu gugur. Udah agak mateng dikit terus pas abortus kayak gitu. Udah hampir mateng banget nih, udah hampir 37 minggu tiba-tiba lahir mati. Atau lahir mati itu berarti lahir sempat bernapas dulu? Enggak ya? Ini lahir udah mati, lahir mati. Oh, lahir mati di dalam kandungannya udah enggak bernapas. Gitu ya? Iya. Diabetes dengan segala problemanya ya. Iya, itu kalau dulu sebelum saya
sekolah neonatolog ini ya. Dulu saya menjumpai bayi 5 kilo, berapa kilo gitu. Oh, ini baik apa-apa. Kayak ini nggak apa-apa ya, pokoknya aman-aman aja ya dok ya. Ternyata sekarang gitu ya. Setelah saya belajar menjalani pendidikannya, iya ternyata tuh, waduh, hati-hati tuh pokoknya kalau bayi gede itu. Jadi nggak boleh kalau mau digedein di luar aja gitu ya. Iya. Ya, okay. Ya pokoknya intinya di atas 4.000 gram ya. 4.000 gram itu. Dokter, aku pernah punya teman gini, dia punya keponakan ya. Di waktu itu dia lahir BPLR 1.500. Terus emaknya merasa berdosa banget karena waktu itu preteran 7 bulan dia udah melahirkan. Terus dia merasa berdosa banget. Ya anak itu dikasih semua gizi sampai akhirnya obesity berat. Jadi 5 kilo tuh beratnya udah 40 kilo kayak gitu tuh salah ya dokter ya? Iya. Nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Apa bahayanya anak-anak yang obes itu dok? Obesitas itu pasti seperti ininya seperti obesitas dewasa juga dok. Sama metaboliknya ya, hipertensi lah, jantung lah ya, kemudian kolesterol lah ya, intinya jadi hampir sama dengan dewasa itunya. Gitu ya. Iya. Apalagi sekarang kan makanan itu junk food banyak banget. Iya. Mau duduk di rumah aja nggak perlu jalan, telepon Grab datang gitu ya. Oke deh, Devita, Mas Dika ada pertanyaan nggak? Kamu kan punya bayi-bayi. Udah umur berapa sekarang? 20 bulan. Oh, udah gede lumayan. Udah ulang tahun sekali ya. Udah ke dokter anak itu. Mas Dika 10 bulan. Berarti lagi tetah kah? Lagi teritipan ya? Sebentar baru lagi berdiri ya? Sebentar lagi lari-lari Mas. Itu juga ada nggak dalam kaitannya dengan misalnya nih anaknya Mas Dika nih umur 8 bulan udah bisa lari gitu, itu aneh gitu ya? Itu bahaya juga atau gimana? Ada kak anak yang melebihi umurnya harusnya dia bisa misalnya guling tengkurap itu umur 3 bulan ternyata baru 1 bulan, atau dia harusnya terlalu cepat atau terlalu lambat, itu semua ada sesuatunya kan ya berarti? Kalau tumbuh kembang itu misalnya terlalu cepat ya, bisa itu malah nggak apa-apa dok. Oh ya, gitu. Ya, misalnya dia bisa bicara umur 3 bulan. Oh nggak mungkin. Nah kalau tuh kecepatan banget itu biasanya juga nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Misalnya paling maju sebulan 2 bulan ya. Teman-temannya ini baru bisa ngomong mama papa, dia mungkin mama papa tapi berpikir udah banyak gitu, malah nggak apa-apa, ikutin aja. Iya. Teman-temannya kok belum mau ini ya ditetah, dia maunya sekarang udah tetah udah ikutin aja. Gitu ya. Tapi kalau yang terlalu lambat itu yang ada itu ya ada red flagnya ya. Misalnya jalan anak-anak tuh rata-rata 13 sampai 16 bulan misalnya. Dia umur 20 bulan itu dokter melihatnya apakah ada sesuatunya seperti apa contohnya? Red flag untuk tumbuh kembang yang motorik kasar itu ada 3 dok. Yang perlu diapalin, nggak usah macam-macam diapalin ya. Jadi saat usia 4 bulan tuh maksimal 4 bulan, kalau dia tengkurap bisa angkat kepala. Bukan diangkatin emaknya ya? Bukan. Dia harus diangkat sendiri ya. Oke. Kemudian kalau 9 bulan dia duduk ya, didudukkan nih bisa bertahan 1 menit. Sebelum jatuh Dik, anakmu gimana Dik? 10 bulan kan udah bisa duduk, jatuh nggak? Duduk 1 menit, bertahan 1 menit. Belum. Coba didudukkan 1 menit, bertahan. Latihan. Langsung jatuh. Dia menjatuhkan gitu. menjatuhkan atau menjatuhkan yang ini. Menjatuhkan diri. Iya, kalau belum itu bertahan 1 menit berarti ini harus distimulasi itu Mas. Distimulasi sering didudukin. Iya, atau banyak digendong-gendong tuh. Iya, terlalu banyak digendong jadi manja. Iya, enggak juga 18 bulan. Nah itu sudah harus maksimal udah bisa jalan. Bisa lari. 18 bulan. 3 itu udah diapalin. 3 Mas diapalin. Tapi kadang ada anak yang takut untuk diajar jalan, dia lebih suka merangkak. Karena merangkak dia nggak boleh, dia harus tetap nggak boleh. Pokoknya 3 itu harus terpenuhi. Itu untuk motorik kasarnya. Oke. Kalau bicara dokter? Bicara jadi delay-nya 1 tahun. 1 tahun harus bisa. Kontak mata itu dia harus bisa ya. Bisa nahan ya, bisa diajakin ngobrol gitu. Bisa dia lihat. Ya, dia lihat kita itu 2 bulan, kemudian huruf bibir 1 tahun ya. Ya. Papa, mama, baba, wawa. Ya, kemudian 2 tahun paling pol itu sudah
dua kata yang Digabung. berarti. Jadi Oh, mau iya. makan, Oh, minta iya, ini iya. selain huruf bibir ya. Gitu. Gitu. Ya betul. memang kan itu banyak tuh ada di buku KIA itu sekarang yang baru atau mau yang baru launching ini itu sudah ada ini kita sebagai orang tua karena kan yang 24 jam di rumah kan orang tua ya. Enggak, rewangnya. Kemudian nah berarti pilih rewangnya yang ini. Rewangnya suruh buka buku ya. Rewangnya pilih yang S1 atau SMA. Waduh, bayarnya mahal. Nah di buku KIA-nya tuh bisa di situ bisa di ini juga jadi pakai QR code ya. Jadi Oh, bisa gitu. di ininya. Oh ini anakku umur 6 bulan nih harus bisa apa aja centang-centang aja di situ. Dia Dilihat ngisi, ibu jadi. ngisi ya. Iya. Ya kalau sama rewang sehari-hari paling nggak di inilah Diajarin dilihat di ya. situ. Nggak diajari di ini sendiri. Dikasih juga. tahu ya? Nggak, kita sendiri kan gini. Oh, iya, udah tahu. Udah iya. bisa ini enggak? Kadang-kadang rewangnya lari. Bu, ada udah bisa berdiri hari ini. Pengalaman sendiri dok. Oke deh, udah 1 jam bersama saya Dr. Alin Yuanita, spesialis penyakit dalam, dan kita masih bersama Dr. Handayani, spesialis anak, Magister of Science. Bentar lagi udah wisuda neonatologis. Oke, Dr. Handayani, ini kita punya radio ini udah jalan 2 tahun ya? 2 tahun ya Mas ya? 2 tahun ya sih? 2 tahun. OTW 3. Nanti next mungkin Dr. Hani nggak keberatan kita membahas yang lain lagi, bisa ya, siap. ngobrol lagi di sini ya. Oke, ini aku baru sekali ngundang jenengan ya. Iya ya. Iya ya. Oh, dulu Iya, pas iya. mau diundang lagi sekolah dia soalnya. Biasanya kita membahas tentang hal-hal yang lain lagi. Oke, sebelum kita tutup, dokter mau ngasih apa ya namanya? Home message, take home message nggak nih buat Iya. ibu-ibu yang akan melahirkan atau yang baru melahirkan sebelum bayinya umur 28 hari. Monggo dokter. Ya, baik. Terima kasih dokter. Jadi apa buat ibu-ibu yang sedang mempersiapkan kehamilan atau kelahiran putranya atau masih punya bayi di bawah 1 bulan atau di bawah 2 tahun ya. Jadi kan 1000 hari pertama kehidupan itu adalah Kunci. masa-masa yang penting ya Golden untuk period sebagai basic untuk kehidupan ini selanjutnya. Jadi tetap kontrol dengan ahlinya, kemudian juga untuk pantau sendiri di rumah itu fasilitas yang disediakan pemerintah itu juga sudah tersedia. Jadi kalaupun nggak ini paling nggak itu baca itu buku-buku KIA-nya itu ya dok ya. Itu di situ ada selama hamil, kemudian selama nanti melahirkan, kemudian setelah bersalin kalau punya bayi kecil itu di situ ada pedoman ya. Ya panduan-panduannya. Jadi nggak apa namanya chaos gitu ya dengan yang ada di Nggak panik ya. ya kan sekarang memang sumber informasi banyak ya, tapi di situ tuh paling nggak panduannya sudah ada di situ. Kalau ada jadi kita sama-sama, jadi nggak cuman kita sebagai dokter aja yang bayinya sudah sakit mungkin atau bayinya dalam masalah, itu ke kita semua, tapi ibu-ibu sekalian atau keluarga sekalian itu berperan juga dalam masa depan anak-anak kita. Oke deh, sudah lengkap 1 jam bersama Dr. Alin, dan semoga ini bermanfaat buat ibu-ibu yang mendengarkan ataupun bapak-bapak muda ataupun eyang-eyang yang akan punya cucu. Dokter udah cukup yang disampaikan? Udah, kita tutup? Udah, tuh. Oke, kita tutup. Di belakang studio ada Mas Dika Baskara dan Devita Wicaksono. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi